Bu. Bayar silakan masuk. Dulu ya. Ya, namanya siapa? Namanya Yeri, Bu. Saya izin konsultasi sama Ibu. Oh, Yeri. Yeri kesini sama siapa, Yeri? Sendiri, Bu. Sendiri. Di sini direkomendasikan oleh temannya, Ibu atau secara sukarela datang ke sini? Datang ke sini saya sukarela, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Yeri pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum ya, jadi belum tahu tentang konseling itu apa ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang konseling itu. Nah, konseling individual itu adalah suatu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya. Nah, nanti konselor dan klien sama-sama memecahkan masalah yang dialami oleh klien. Nah, konselor itu adalah Ibu dan klien itu adalah Yeri, gitu ya. Nah, dalam konseling itu terdapat ada 4 azas, Yeri. Nah, azas itu ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan itu di mana Yeri menceritakan masalah Yeri kepada Ibu. Jadi masalah itu tidak akan diketahui oleh orang-orang, itu hanya Ibu dan Yeri yang tahu. Jadi tidak perlu takut masalah Yeri akan diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan adalah azas yang dimiliki oleh konselor maupun klien, di mana Yeri sebagai klien sukarela menceritakan masalahnya kepada Ibu. Begitu pula Ibu sukarela menerima Yeri sebagai klien Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah azas keterbukaan. Nah, Yeri terbuka kepada Ibu untuk menceritakan masalah Yeri. Kemudian Ibu juga terbuka kepada Yeri, menerima Yeri untuk mengatasi masalah yang Yeri miliki. Kemudian yang keempat itu azas kegiatan, di mana Yeri dan Ibu secara aktif melaksanakan konseling individual. Sampai sini Yeri sudah ditanyakan? Iya, Bu. Sudah paham, Bu. Kemudian dalam konseling ini melakukan konseling ini terdapat selama ada 30 menit ataupun sampai 50 menit maupun lebih, gitu ya. Jadi sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Jadi sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap, Bu. Jadi apa yang Yeri alami? Coba ceritakan. Baik, Bu. Jadi saya merasa tidak cukup baik, Bu. Tidak cukup baiknya itu di lingkungan sekolah juga, Bu, di lingkungan akademik. Misalnya saya merasa saya sudah berusaha belajar dengan keras, saya sudah berusaha untuk beradaptasi dengan teman-teman, tapi ternyata saya tetap merasa tidak cukup baik, Bu. Misalnya saya sudah belajar tapi nilai saya tetap biasa saja, terus malah menurun begitu, Bu. Terus ketika saya berusaha beradaptasi dengan teman-teman, malah saya yang merasa kesulitan. Saya berusaha untuk bisa menjadi bagian dari teman-teman, tapi ternyata saya malah diasingkan gitu, Bu. Jadi apa yang menyebab Yeri tidak merasa cukup itu? Mungkin karena tekanan ya, Bu. Jadi di rumah saya sering dibandingkan oleh orang tua saya dengan kakak. Misalnya kakak walaupun tidak belajar tapi nilainya tetap bagus begitu, Bu. Lalu untuk teman-teman saya merasa teman-teman saya ini mereka sudah ada kelompok-kelompoknya, Bu. Jadi dengan kelompok-kelompoknya mereka sudah berteman baik. Nah, sementara ketika saya masuk ke kelompok itu rasanya saya menjadi orang asing begitu, Bu. Jadi mungkin karena tekanan dari lingkungan, Bu, rasanya, Bu. Iya, jadi lingkungan sangat mempengaruhi ya. Iya, Bu.